pagi teman-teman, puji Tuhan. Pagi ini kita masih merasakan kasih Tuhan di hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah, bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri dan membuka ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 78, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik persekutuan Turuna yang kakak kasihi. Kita bertemu kembali dalam ibadah IMPT kita di Minggu pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Dan ketika pagi ini kami juga boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan saat ini kami siap untuk bersuka cita dan bersehati bersama di dalam ibadah IMPT kami pada hari ini. Walaupun kami masih harus beribadah dalam situasi COVID dan secara daring di rumah kami masing-masing. Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik kakak undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Nehemia 3. Nehemia 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di bawah terang judul para peserta dalam pembangunan. Mari adik-adik kita baca secara bersama-sama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi baunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Bezoja.
Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kakak mau perlihatkan kalian sebuah video yang menarik. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama. Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Menarik ya adik-adik videonya. Kira-kira nih menurut kalian video yang tadi itu mau menceritakan tentang apa adik-adik? Coba kalau kalian lihat ada kalimat yang tertera setelah akhir dari video itu, ada tulisannya "It's smarter to travel in groups". Artinya adik-adik bahwa lebih baik, lebih pintar, lebih bijak jika melakukan sesuatu dengan berkelompok. Hal ini adik-adik sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita pada hari ini, yaitu tentang hidup bergotong royong. Dari video tadi adik-adik kita bisa menyimpulkan bahwa gotong royong itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, bersifat sukarela, tanpa paksaan, sehingga adik-adik kegiatannya itu bisa terasa lancar, bisa terasa ringan, serta tujuannya boleh tercapai. Kalau kita balik di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau belajar adik-adik dari sosok Nehemia, dari sosok bangsa Israel, bagaimana sih mereka bergotong royong untuk membangun kembali Bait Allah yang telah hancur. Kenapa hancur adik-adik? Siapa yang menghancurkannya? Mari kita lihat latar belakangnya dari Nehemia pasal yang pertama dan Nehemia pasal yang kedua. Nanti adik-adik bisa lebih rinci lagi bacanya setelah ibadah PT ini. Singkatnya adik-adik, karena kejahatan bangsa Israel ini kan sering banget menyakiti hati Tuhan, sehingga Allah itu mengizinkan bangsa Babel untuk menghancurkan bangsa Israel. Termasuk tadi
bait Allah dan juga tembok-tembok kotanya. Bangsa Israel ini juga diizinkan Allah untuk dibuang ke Babel selama 70 tahun. Namun adik-adik, ketika bangsa Babel ini mereka dikalahkan oleh bangsa Persia, dan saat di bawah pimpinan Raja Kores, bangsa Israel ini diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya dan diizinkan untuk kembali beribadah dan membangun bait Allah di sana. Ketika bangsa Israel ini balik adik-adik pulang ke kampung halamannya di Yerusalem, ternyata kehidupan mereka itu sangat rentan terhadap bahaya dan sangat mudah untuk diserang musuh. Kenapa adik-adik? Karena tembok-tembok kota yang tadi dihancurkan itu mempunyai fungsi untuk pelindung dari serangan musuh, sehingga mereka harus membangun kembali tembok-tembok kota serta bait Allah untuk tempat mereka beribadah. Di lain tempat adik-adik, ada seorang juru minum Raja Artasasta di Persia, namanya Nehemia. Ketika Nehemia ini dia mendengar bahwa kampung halamannya Yerusalem itu tinggal puing-puing dan juga saudara-saudaranya yang tinggal di sana itu dalam kesukaran, Nehemia itu sangat sedih adik-adik. Dan dalam kesedihannya dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membantu mereka. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Tentang apa adik-adik? Tentang kesedihannya. Dan Nehemia memohon agar raja boleh mengizinkan dia pulang ke negerinya untuk memperbaiki kampung halamannya. Dan karena kuasa Allah adik-adik, dia membuat Raja Artasasta setuju kepada permohonan Nehemia. Dia juga memberikan surat kuasa kepada Nehemia untuk memimpin pembangunan di kota Yerusalem. Ketika Nehemia ini adik-adik dia sampai ke Yerusalem, dia berkeliling adik-adik, dan ternyata apa yang dia temukan ternyata lebih berat, lebih parah daripada apa yang diceritakan oleh saudaranya tadi. Sehingga dia mengajak tua-tua untuk berkumpul dan mengajak mereka untuk mau bergotong royong bersama untuk membangun tembok kota Yerusalem. Ternyata adik-adik, karena kuasa Tuhan sekali lagi bersyukur, ternyata orang-orang di sana mereka sepakat, mereka setuju untuk bergotong royong membangun kembali kota Yerusalem. Mereka bekerja dengan semangat adik-adik, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada yang dengan kelompoknya, ada yang dengan keluarganya. Pembangunan itu dimulai dari mereka membangun gerbang kota, lalu gerbang-gerbang yang lainnya. Selain memperbaiki pintu dan tembok-tembok, ada juga adik-adik tugas dari para imam. Mereka menabiskan, artinya mereka mengkhususkan pintu-pintu dan tembok-tembok yang dibangun itu untuk kemuliaan Allah. Namun adik-adik, tidak semua orang yang mau ikut bekerja pada saat itu. Contohnya kita bisa lihat di Nehemia yang kedua ayat yang ke-19 itu ada Sambalat orang Heron, ada Tobia orang Amon, dan Geshem orang Arab. Mereka udah nggak mau ikut bekerja, mereka malah sirik, ya, mereka malah mencemooh, mereka kesal, bahkan mereka mengolok-olok pekerjaan itu, dan juga orang-orang yang mau ikut bergotong royong di dalamnya. Terus adik-adik kita bisa juga temukan ada tipikal orang yang egosentris, seperti di ayat yang kelima pembacaan kita, yaitu pemuka-pemuka agama. Mungkin bisa jadi karena usia mereka atau karena jabatan mereka yang tinggi, mereka memilih untuk tidak ikut bergotong royong. Tapi adik-adik, hambatan dari orang-orang seperti itu tidak membuat tekad Nehemia ini padam. Tapi tekad Nehemia ini tetap menyala, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia yakin bahwa Allah yang membuat pembangunan ini akan berhasil. Dan juga
orang-orang Israel yang ikut bergotong royong, mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap semangat untuk bekerja bersama-sama. Nah, adik-adik yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari bersama. Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama adalah bahwa pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem dan bait Allah itu adalah pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan yang kecil adik-adik, sangat besar ya adik-adik, sehingga perlu adanya kerjasama, diperlukan gotong royong dari seluruh masyarakat agar semuanya bisa terselesaikan dengan cepat dan baik. Yang kedua adik-adik, bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu mengandalkan kekuatan Allah. Itu yang membuat pekerjaan ini bisa berhasil. Dan mereka pun mengkhususkan pekerjaan ini untuk Allah. Walaupun tadi kita lihat banyak hambatan, tapi semuanya bisa berhasil. Yang ketiga adik-adik, kita bisa lihat dari sosok Nehemia. Sosok Nehemia ini bukan orang yang egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun sebenarnya dia sudah nyaman ya adik-adik sebagai juru minum raja, sudah besar gajinya, tapi dia tetap peduli terhadap bangsanya dan dia tidak egois. Yang keempat apa adik-adik? Kita bisa melihat dari tujuan dan manfaat dari kegiatan gotong royong ini. Selain dia bisa membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, bisa dikerjakan dengan lebih cepat, bisa menumbuhkan rasa kebersamaan serta mempererat tali persaudaraan di antara mereka, serta dapat mengajarkan orang Israel agar rela berkorban. Nah, adik-adik teruna, bagaimana nih dengan kita? Bagaimana peran kita adik-adik sebagai anak-anak teruna di dalam mempraktekkan hidup bergotong royong, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan gereja, ataupun masyarakat sekitar kita. Apa nih yang adik-adik yang bisa kita lakukan? Kalau di lingkungan keluarga, diharapkan adik-adik peran serta adik-adik aktif untuk membantu anggota keluarga yang lain dan juga gotong royong di rumah. Contohnya adik-adik seperti apa? Misalnya ketika orang tua sedang sibuk, ketika orang tua sedang keluar rumah, kita bisa membantu untuk menjaga saudara-saudara kita, adik-adik kita, atau membantu mereka untuk mengerjakan pekerjaan sekolah mereka, ya, atau mencuci piring, atau kita bisa membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Kalau di lingkungan gereja adik-adik, kalau di lingkungan gereja sama tadi seperti di rumah, cuman bedanya ini lingkungannya di gereja. Diharapkan kita bisa aktif ikut serta di dalam kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita. Misalnya adik-adik gereja mengadakan kegiatan bersih-bersih, kita bisa ikut berperan serta di dalamnya. Kita atau kakak-kakak pengurus, misalnya kakak-kakak pelayan PT mengajak adik-adik untuk ikut serta di dalam kepanitiaan gereja atau mengisi acara gereja. Mari kita ikut ambil bagian di dalamnya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Atau kalau dalam situasi COVID seperti sekarang ini adik-adik, kalau kita tahu ada kegiatan kemarin, Sabtu kemarin itu ada kegiatan gereja kita ngadain kegiatan vaksin. Kita bisa ikut adik-adik mensukseskan acara tersebut. Dengan cara apa adik-adik? Kita bisa memberitahukan kepada orang tua kita, kepada kakak-kakak kita yang umurnya sudah sesuai dengan kriteria tersebut untuk ikut di dalam kegiatan tersebut. Atau adik-adik seperti pembangunan Bajem TWK, adik-adik juga bisa untuk ikut
menyisihkan uang jajan kalian misalnya untuk pembangunan gereja Bajem TPK. Yang ketiga, adik-adik, kalau di lingkungan masyarakat, biasanya kalau di masyarakat itu ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Mari adik-adik kita sebagai anak-anak teruna ikut aktif di dalam kegiatan tersebut. Atau ketika ada tetangga kita yang sedang kesusahan, mari kita ikut ambil bagian di dalam membantu tetangga kita. Banyak hal adik-adik kegiatan gotong royong yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan peran aktif kita sebagai anak-anak turunannya Tuhan. Mari adik-adik kita belajar dari sosok Nehemia dan kisah bangsa Israel pada hari ini, betapa indahnya jika hidup ini dan semua orang tanpa memandang status kita, tanpa memandang jabatan kita, tanpa memandang agama kita mau peduli dan kita boleh mengambil peran aktif untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Mari adik-adik teruna yang terkasih, kita mulai sejak dini. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengambil peran aktif sebagai anak-anak Tuhan di dalam lingkungan sekitar kita, baik itu tadi keluarga, gereja, maupun masyarakat. Ingat adik-adik, andalkan Tuhan senantiasa dan hayatilah bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu kita lakukan untuk kebaikan bersama dan kita lakukan juga untuk memuliakan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Ia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati Tuhan dan gereja GPIB ini Tuhan, maupun di kota Batam. Tuhan, berkatilah Tuhan, berkati juga para majelis pendeta, diaken Tuhan, dan orang-orang yang berkaitan dengan gereja kami ini Tuhan. Berkati Tuhan gereja GPIB ini, berkatilah agar GPIB maju dan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan negara dan bangsa kami ini Tuhan. Berkatilah Tuhan pemerintahannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Berikanlah Tuhan hikmat dalam menjalankan perintahnya Tuhan. Tuhan juga berkatilah Tuhan seluruh bangsa dan negara ini agar dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang sedang berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, kesehatan selalu Tuhan. Berkati juga keluarga mereka agar mereka selalu diberikan kebahagiaan senantiasa ya Tuhan. Berkati juga persekutuan teruna ini Tuhan, agar persekutuan ini dapat mengharumkan nama-Mu baik di sekitar masyarakat Tuhan maupun di negara ini Tuhan. Berkati kakak lain yang mengajar, berikanlah kesabaran hikmat ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan hari ini kami juga ingin berdoa untuk setiap kami anggota persekutuan teruna-Mu di dalam masa pendidikan kami
apalagi selama situasi pandemi COVID ini ya Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kepintaran untuk kami boleh mengerti dan kami boleh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Terkhusus saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ketika di minggu-minggu kemarin kami juga sudah boleh mengerjakan ujian untuk menaikkan kelas kami. Kami mau pertaruhkan hasilnya yang terbaik dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah semuanya itu kami khususkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk setiap kami yang telah masuk dan diterima ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu ke tingkat SMA ataupun tingkat SMP yang terbaik. Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan berikan kami kemampuan agar kami boleh beradaptasi baik dalam pelajarannya maupun untuk lingkungan kami yang baru bersama dengan guru-guru dan teman-teman belajar yang baru. Tuhan sertai juga untuk setiap orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang baik. Berkati ya Tuhan agar mereka juga boleh menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ataupun keluarganya yang mungkin saat ini sedang sakit atau dalam masa pemulihan baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang terbaik yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan yang diberikan boleh diatur dengan baik dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Bapak, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang Teman-teman, kita akan menutupi ibadah pagi hari ini. Mari berdiri dan menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ku datang juru selamat, ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, penyayang penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ku datang juru selamat, Marilah adik-adik kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah IMPT kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan juga boleh mempertemukan
kami anak-anak turunamu di dalam ibadah IMPT kami di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk teladan firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami sebagai anak-anak turunamu untuk mau belajar dari sosok Nehemia dan bangsa Israel untuk mau hidup bergotong royong baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitar kami. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi juga kami boleh senantiasa taat dan setia melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai kita sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberikan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom.